kita hari ini. Sudah tampil? Sudah, Pak. Oke. Silakan teman-teman buat dulu tampilannya seperti ini. Tadi Rono. Di save-nya menjadi det.php. Pak, itu yang YMD terakhir, Pak. Kurang kutip, Pak. Iya. Nah, nih kalau berhasil dia akan muncul seperti ini. Kalau sudah di save, terus kita panggil, dia akan munculnya tampilannya seperti ini. Coba teman-teman dicek sama nggak sama saya? Sama, Pak. Yakin sama? Jamnya? Jamnya beda. Hehe, katanya sama. Jamnya jam berapa di situ? Kalau aku 15, 12, terus yang keduanya 3, 12. Oke, beda ya, Depi ya? Iya. Ada lagi yang lain yang berbeda? Selain Depi? Saya beda, Pak. Ya, beda, Yang Elis. atas, iya, yang atas jamnya 15.13, yang bawah jamnya 3.13 PM. Ya, Saya juga beda, Pak. beda ya. Beda. Jam 3 semua ya, berarti? Yang Iya, beda jam jam 3 15. semua ya? Oke, nggak ada yang kayak saya ya untuk jamnya. Oke, saya akan sedikit betulin dulu di teman-teman.
Karena ini jamnya berbeda, pengaturannya kita rubah. Ini yang salah bukan di codingannya, ya. Cuman pengaturan time zone-nya di exam PP teman-teman. Itu pengaturannya masih time zone-nya adalah Eropa Berlin. Bukan pakai Asia Jakarta. Nah, cara melihatnya di mana? Nih, teman-teman bisa panggil seperti ini. Localhost. Ya, klik masukkan localhost saja. Kalau sudah muncul tampilan kayak gini, cari tulisan di situ ada PHP info. Kalau sudah diklik tulisan PHP infonya, sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nah teman-teman bisa dicari, nih bisa begini, nih, that time zone, that titik time zone. Nah, dilihat di situ teman-teman, that titik time zone-nya adanya di mana lokasinya? Benar nggak? Eropa Berlin. Europe Berlin. Ya, Eropa Berlin ya. Iya, Pak. Benar ya? Berarti saya nggak salah. Nah, kita akan merubah yang tadinya Europe Berlin, kita akan rubah jadi Asia/Jakarta. Ya. Nah, Asia/Jakarta itu cara merubahnya, teman-teman ke exam PP control panelnya. Bentar. Nih ya, di exam PP control panelnya, teman-teman pilih di situ ada config. Ada nggak? Ada, Pak. Nah, di config itu teman-teman klik, terus ada php dot ini. Kalau ada diklik php dot ininya, dia akan muncul seperti ini. Muncul nggak di teman-teman? Muncul, Pak. Oke, muncul ya. Nah, kalau sudah muncul ini, Ctrl F, cari time zone. Nih. Sini ada tulisan ini. That titik time zone sama dengan Europe/Berlin. Itu rubah jadi Asia/Jakarta. Sudah? Sudah ketemu? Pak, Ya. kalau the time zone-nya sama dengan nggak ada isinya, isi sendiri aja nggak apa-apa, Pak. Nah, kalau that time zone-nya itu nggak ada isinya, di depan that time zone-nya masih ada titik koma nggak, Elis? Di depan titik koma tapi sama dengan doang. Jadi nggak ada tulisan apa-apa. Iya, titik koma, that time zone sama dengan ya? Time zone sama dengan udah itu doang. Nah, berarti ke bawah lagi, Lis. Itu ada satu lagi. Coba turun ke bawah lagi. That time zone-nya itu ada lagi. Di bawah. Cari lagi. Pakai find lagi aja. Kalau enggak, fine-nya pakai Berlin aja. Nah, kalau nggak pakai find-nya pakai Berlin. Itu ada di bawah. Kamu pasti pakai, ada kan? Iya, Pak, paling bawah. Iya, Ada. ya. Kamu pasti pakai exam PP-nya pakai yang 3.24 ya?
3.2.2.3 10, Pak. Oh, 310. Iya. Oke. Beda versi. Makanya dia ada tampilannya seperti itu. Ini langsung close aja, Pak. Ya, di save. Close save. Sudah? Sudah di save? Kalau sudah di save, Save-nya klik apa ya Pak? Langsung CTRS ya Pak? iya Ctrl S aja, Ctrl S. Oke siap Pak. Kalau sudah di save, klik stopnya, terus kita start lagi. Nah, nanti teman-teman refresh, sudah berubah apa belum untuk date time-nya? Dicek. Sudah berubah Pak. Sudah ya? Udah, Pak, berubah, Pak. Nah, kalau sudah berubah, pasti di sini jamnya akan berubah sesuai dengan jam yang ada di komputer teman-teman. Bener ya? Bener, Pak. Iya, bener ya. Jadi, kenapa tadi Eropa Berlin? Karena pengaturan di XAMPP-nya itu masih bawaan dari si pembuatnya, ya. Jadi settingannya adalah masih settingan Eropa. Nah, bukan settingan Asia. Jadi kalau kita mau menyesuaikan dengan zona kita, berarti kita harus merubah dulu. Yang di date time-nya kita rubah sesuai dengan zona kita. Karena kita adanya di WIB, ya. Berarti kita pakainya adalah Asia/Jakarta. Ya, itu seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan script yang ada di sini. Script ini script untuk membuat script untuk tanggal dan jam, ya. Nah, untuk yang line kedua ya atau line pertama di browser itu ada tanggalnya 16/04/2021. Nah, format untuk mencetak tanggal 16/04/2021 itu teman-teman pakainya D-nya kecil. Ya, D kecil, M-nya kecil, Y-nya besar. Nah, Y besar di sini itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk tahun full. Jadi 4 karakter tahun tercetak semua. Sedangkan kalau M-nya kecil, mereka hanya mencetak 2 karakter, ya, sesuai dengan bulannya. Karena bulan April, maka dia akan mencetak adalah 04 Aprilnya. Nah, sedangkan D kecil itu adalah untuk tanggal, ya, D kecil untuk tanggal. Nah, terus setelah itu sebelahnya Y itu ada H.2 I.2 S. H besar di sini itu adalah untuk 24 jam. Format untuk penulisan 24 jam. 24 jam, jadi karena 24 jam maka itunya adalah 20. Karena jam 8 adalah jam 20.00. Nah, terus untuk yang line kedua, ini agak sedikit berbeda. Di line kedua itu ada F besar. F besar di situ untuk simbol nama bulan, full nama bulan. Sedangkan untuk J-nya itu adalah simbol untuk tanggal juga. Cuman yang membedakan tanggal yang ada di tanggal yang pertama, yang D, sama tanggal yang J. Kalau tanggal yang D, ya, itu 2 digit dengan 0. Sedangkan kalau tanggal J, itu tanggal tanpa 0. Jadi, kalau tanggalnya adalah tanggal 4, dia akan dicetaknya adalah 4. Bukan 04. Untuk tanggalnya. Ya. Nah, terus Y-nya tadi udah dijelaskan 4 digit, berarti Y-nya itu Y besar 4 digit. G sama I, G yang
kecil, ya G kecil itu kita untuk membuat format 12 jam tanpa 0. Ya, format 12 jam tanpa 0. Nah, terus kalau I-nya masih sama yang di atas, sedangkan ada A tuh, A kecil. A kecil itu untuk apa? Itu untuk menyebut bahwa dia AM atau PM. Tapi tulisannya kecil, AM-nya kecil, kalau PM jadi PM-nya juga kecil. Berbeda kalau A-nya kita ganti jadi A besar. Nih, kita rubah ya. Misalkan di sini A-nya A besar. Nah, ini kalau kita refresh, PM-nya akan berubah jadi PM besar. Kalau tadi kan PM-nya kecil. Nah, sekarang PM-nya PM besar. Oke, Jas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kan yang kalau yang atas yang D itu artinya day, M itu artinya mon. Nah, kalau yang baris kedua F sama J itu artinya apa, Pak? F-nya di situ untuk ini apa? Tanggal. Sorry, tanggal bulan besar. Nama bulan lengkap. Full moon. Ya. Bukan mon itu ya singkatannya M mon memang. Tapi kalau di sini kalau di PHP untuk nama bulan itu dia ada macam-macam nih ya. Saya jelaskan untuk bulan itu ada F besar, M kecil, M besar, N kecil, ya. Terus T kecil. Itu kalau T kecil itu adalah jumlah hari dalam tiap bulan. Jadi kita mau tahu di bulan April itu ada berapa hari sih? Nah, dia akan dihitungin tuh jumlah hari dalam tiap bulan. Kalau pakai T kecil. Tapi kalau kita bikinnya F, maka dia akan munculnya adalah nama bulan full. Kalau pakainya M, ya M-nya M besar, dia akan nama bulan tapi huruf dengan digit 3 digit nama bulannya. Jadi kalau April dia jadinya bukan April tapi APR. Contoh, nih saya rubah. Nih ya, contoh begini. Tuh, kalau pakai M besar, dia jadinya April, APR. Memang kalau dibilang singkatan bulan itu adanya M doang. M itu bulan, month. D itu day, ya. Terus Y-nya itu years. Tapi ada ini bukan singkatan ya, simbol sebenarnya, bukan singkatan, tapi simbol yang dinyatakan, yang digunakan oleh PHP untuk menyebut nama bulan full. Di PHP-nya adalah simbolnya adalah F besar. Ya, itu simbol bukan singkatan. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, nah kalau jelas, kita ada sedikit sebelum kita nanti kan setelah UTS kita akan bermain dengan database ya. Jadi script PHP digabung dengan database, nanti akan kita olah. Siapa yang mau join? Silakan. Masih saya buka kok. Belum ada. Kenapa? Christina tadi nungguin di ACC, Pak. Nggak ada di sini, nggak ada itunya. Salah kali dia salah link. Oh iya bentar, Pak. Soalnya di sini nggak ada. Kalau ada yang minta itu saya muncul di sininya. Di sini nggak muncul saya.
Dia pakai link yang dari pertemuan yang mana tuh? Takutnya salah. Ya Pak, aku tanya dulu Pak. Oke, ya kembali ya. Untuk yang mau join silakan. Tapi saya belum ada terima masukan joinan. Jadi saya nggak tahu dia pakai link yang mana. Oke, kita kembali. Jadi nanti untuk pertemuan setelah UTS itu saya akan bermain dengan script PHP ditambah dengan script SQL ya, karena bermain dengan database. Jadi saran saya untuk XMPP-nya kita pakai versi yang PHP-nya adalah PHP 5.6, bukan yang pakai PHP versi 7. Ya, jadi kalau teman-teman PHP-nya di XMPP-nya itu versi 7, nanti tolong dirubah ya. Jadi versi 5 saja. Lihatnya di mana, Pak? Lihatnya di sini. Ini yang ini. Di PHP info paling atas. Ada tulisan tuh. PHP versi 5.6. Atau di welcome to XMPP-nya juga kalau yang pakai ini dia ada tulisan ini. Welcome to Windows for Windows 5.6.15. Yang Kalau penting di belakangnya beda, nggak apa-apa kan Pak? 3 sama ke Pak? kenapa? Kalau belakangnya beda, Iya, aku titik Iya. 3. nggak apa-apa. Yang penting di depannya 5.6 atau 5 titik berapapun. Ya, jangan yang 7. Ah, saya 7, Pak. Saya setuju Pak. Di download lagi ya berarti ya Pak ya? Iya, diganti aja kalau 7. Nanti gantinya ini nggak usah dihapus ya, XMPP yang sekarang itu teman-teman ada nggak usah dihapus. Nah, teman-teman tinggal install lagi aja. Tapi pada saat menginstal atau pada saat running nanti XMPP yang sebelumnya jangan di running dulu. Ya, contoh nih. Di saya punya XMPP itu ada banyak. Nih, saya ada XMPP ada beberapa nih, ya kan XMPP. Nah, jadi teman-teman bisa install di folder di drive yang sama, ya directory yang sama, cuman nama foldernya yang teman-teman ganti. Pada saat install kan pasti biasanya naruhnya adalah di C ya, C XMPP. Nah, kalau teman-teman mau taruh di C lagi, XMPP-nya teman-teman ganti misalkan XMPP 1. Nah, berarti yang awal udah ada XMPP, teman-teman ganti nih jadi XMPP 1. Nah, nanti mau nge-running yang teman-teman gunakan, teman-teman buka folder XMPP-nya seperti ini. Terus cari di sini XMPP control.exe. Nah, itu di double klik, dia nanti akan muncul seperti ini. Muncul ini, baru kita start untuk XMPP-nya. Ya. Nah, baru kalau sudah di start itu nggak akan inian. Nggak akan berubah. Tadi PHP versi berapa Pak PHP-nya? PHP versi 5.6. Yang nggak boleh tadi? PHP 7.
Ya Allah, punya saya malah 8 lagi. 8. Lebih tinggi lagi. Turunin aja. Iya, Pak. Baik. Ya, jadi versinya jangan versi 7 atau 8 ya. Tapi pakai versi di bawahnya, versi 5. Ya, tadi kembali. Jadi kalau udah di stop jangan di running yang versi 7-nya atau versi 8-nya. Nanti ngerunningnya dari sini. Ya. Biasanya sih versinya di sini kalau XAMPP yang versi 5 itu 5 ke bawah itu versi 3.2. 3 itu masih versi 5 kalau nggak salah. Tapi kalau 2.4 ya versi 3.2.4 itu udah versi 7 kalau nggak salah. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan kita lanjut ya. Karena nanti kita akan bermain dengan database. Kalau menggunakan database, nanti untuk login password itu saya biasakan password teman-teman itu pakai enkripsi ya. Jadi kalau sudah pakai loginnya pakai database, saya biasanya seperti ini. Misalkan saya contohkan, misalkan passwordnya adalah ya, misalkan saya punya password seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan database, saya biasanya password ini saya encrypt pakai dengan enkripsinya adalah yang saya biasa pakai, ini pakainya MD5. Ini contoh biar teman-teman tahu seperti apa tampilan enkripsinya. Atau ada juga yang di-encrypt dengan 2 kali nih. Ada yang encryptnya menggunakan seperti ini. Jadi sudah di-encrypt pakai MD5, terus di-encrypt lagi pakai SAS1. Ini ada bikin begini. Ya. Jadi tampilan tampilan password kalau yang sudah dienkripsi modelnya begini tuh. Jadi sebenarnya di dalam sistem yang baik untuk login ya, admin itu tidak boleh tahu
password si user. Ya, admin web itu tidak boleh tahu password si user. Jadi contoh begini nih. MD5 itu kalau Stemic Global, kalau kita encrypt dengan MD5 itu munculnya begini kodenya. 0 F D dan bla 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 ya, panjang. Ada 32 karakter. Nah, terus kalau saya script lagi pakai SAS1 itu akan berbeda lagi. Dia lebih panjang lagi nih karakternya. Ada kalau nggak salah, kalau yang MD5 32, kalau SAS1 itu sekitar 40-an deh. Ada 47 karakter. Nah, itu yang akan susah ditembus untuk orang-orang kalau mau tahu password yang benar dari sebuah login di website. Ya, kalau besok karena ini belum bermain dengan database, loginnya masih teman-teman nanti masih pakai yang manual yang kayak kemarin yang di pertemuan 5 itu kan ada ya login yang kita buat. Nah, itu nanti kitanya bikinnya seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Jelas? Oke, nah saya akan sedikit jelaskan juga untuk apa namanya soal ya. Soal sudah saya upload di LMS. Jadi teman-teman sudah bisa buka soalnya dari sekarang. Cuman ngupload jawabannya nggak bisa dari sekarang. Nguploadnya adalah pada saat nanti pertemuannya ya. Karena teman-teman ujiannya adalah ujian yang jam kedua. Kalau nggak salah untuk jam kedua itu di minggu kedua ya. Udah tahu kan ya? 30 jadwalnya? April, Pak. Iya, benar. Di 30 April. Nah, ini soalnya kayak gini nih. Ya. Jadi ada halaman login, terus ada halaman formulir. Nih, kayak gini. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa bikin tampilannya begini. Ya. Nah, nanti tampilan hasil inputan yang ada di sini, yang di formulirnya, ketika diklik tambah, itu akan muncul di file yang berbeda, di halaman yang berbeda. Terus di situ ada tulisannya sesuai dengan posisinya, berarti jumlahnya berapa, di bawah jumlah itu ada tanggal, di bawah tanggal itu ada penghutang, terus alasannya ngutangnya apa. Ya, nah kalau login, ketika saya klik login, dia akan pindah ke halaman ini, tambah hutang. Oke, jelas untuk soal UTS-nya? Ada yang mau ditanyakan? Berarti nanti yang dikirimnya format codingannya atau gimana, Pak? Nah, untuk yang dikirim, kan nanti gini ya, teman-teman kan ngerjain di di exam PP teman-teman ya, di HTDoc kan teman-teman bikin folder nih, foldernya buatnya adalah NIM, nama, dan tipe soalnya. Misalkan NIM-nya 12 berapa ya, 12 19 20 sekian sekian misalkan, namanya misalkan Elis ya, namanya Elis. Nah, Elis ini tipe soalnya adalah tipe 1 atau tipe 2. Karena tipe soalnya itu akan berpengaruh dari NIM belakang. Jadi kalau belakangnya itu adalah ganjil, tipenya adalah tipe 1. Kalau belakangnya adalah genap, tipenya adalah tipe 2. Nah, karena misalkan Elis tipenya tipe 2, berarti NIM-nya berapa, underscore, nama Elis, terus underscore tipenya. Ya. Tipe 2 misalkan, 2 aja langsung. 2, bikin folder. Nah, nanti foldernya Elis Zip.
kayak gini nih. Send to. Ya. Cara gampangnya pakai send to compress. Di zip. Nah, nanti yang zipnya itu yang diupload ke LMS. Jadi filenya di dalam folder yang sudah di zip. Jelas? Oh, berarti kita bikin file Jelas, itu Pak. dulu ya kayak htdocs di htdocs yang Iya. kayak gitu. Iya. Oke, Pak. Bikin di htdoc, ya kan? Bikin foldernya, folder UTS teman-teman dengan format tadi, name, underscore nama, underscore tipe. Ya. Nah, nanti di zip, di dalam satu folder itu di zip, baru diupload ke LMS. Pak, kapan ngerjainnya? Dari sekarang, kelar ini, kalau teman-teman mau langsung ngerjain, silakan aja. Karena sudah saya buka, soalnya sudah bisa teman-teman download, tapi belum bisa ngupload, itu doang. Kalau download bisa, tapi nguploadnya nggak bisa. Karena nguploadnya itu by system. Nah, untuk yang anak SIP, ya, terserah teman-teman mau ngikut yang di pagi atau yang di malam. Soalnya ngambil yang di pagi atau di malam. Itu aja. Oke, yang SIP ada yang bertanyakan? Kalau yang KJSM di malam ya, nggak bisa ngambil yang pagi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya. Pak, itu yang kan itu di soal UTS-nya ada kayak gambar have an account atasnya. Itu pakai Nah. codingan juga, Pak. Oke. Untuk yang tampilannya, ya. Mana tadi tuh? Sorry. Tampilan login ini, mau tampilannya tampilan yang kayak biasa, yang sederhana, ya, itu bebas. Nggak kayak yang punya saya nih. Itu nggak apa-apa, bisa aja, sah-sah aja. Karena ini tampilan login ini saya bikin pakai yang bootstrap. Ya, jadi tampilan loginnya dia ada CSS-nya. Nah, kalau teman-teman nggak bikin kayak gini, yang penting ada username dan password, pas diklik login, ya, dia pindah ke halaman si formulir. Itu aja. Nggak pakai beginian juga nggak apa-apa. Nggak pakai gambar gitu, ya, itu nggak apa-apa. Bebas. Yang penting ketika username dan passwordnya diinputkan, terus diklik login, dia pindah ke halaman formulir yang nantinya diinput. Kelar diinput, pas saya klik, dia akan munculkan inputannya apa. Kayak gitu. Jelas, Devi? Ada lagi yang mau tanya? Jelas, Pak. Terus saya mau lihat codingannya, Pak. Codingan yang mana nih? Yang tadi. Oh, ini tambahannya. Ini tambahan ini biasanya nanti akan muncul di login yang pakai database ya. Saya biasanya kalau pakai database pasti di encrypt untuk passwordnya. Pak, Ya, kalau untuk username sama password create sendiri kan Pak ya? Bebas ya? bebas create sendiri. Tapi jangan pakai password yang MD5 ini ya. Karena nantinya pasti nggak berhasil kalau pakai password MD5. Loginnya bakal beda. Ya, jadi teman-teman jangan pakai yang password MD5. Tapi pakai password biasa aja. Yang kayak kemarin. Kan kemarin udah ada tuh ya. Di login yang kemarin tuh. Yang minggu lalu ya kalau nggak salah di pertemuan ke-5.
Oh iya Pak, yang itu Pak, yang nomor 2-nya yang formulir hutang itu kan ada yang demon year itu ya Pak ya. Iya. Itu Bapak saya lupa udah pernah kan ya Pak ya? Apanya tuh? Codingannya yang pernah Bapak ajarin itu judulnya di formulir, tapi di formulir saya bukan kayak gitu Pak. Enggak. Itu kan saya hanya tampilan aja ya. Jadi yang penting pada saat inputnya bebas sih. Mau kan itu tampilan pakai Bootstrap karena formulir yang saya buat itu pakai Bootstrap. Jadi teman-teman, kenapa saya bikin di situ ada tulisannya DD, YY. Jadi biar nanti pada saat inputnya teman-teman bikin inputannya kayak gitu. Gitu. Jadi di inputnya bukan input 19 Januari 2000 berapa gitu. Enggak. Tapi bikin formatnya bikin kayak gitu tuh. Jadi mon berarti bulan dulu, tanggal dan tahun inputnya. Oh, oke gitu. Pak. Kreasi sendiri gitu ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Pokoknya pada saat di input yang penting pada saat di input pas diklik tambah muncul di tampilan halaman berikutnya apa yang diinput di situ. Dan sesuai dengan urutannya. Jadi nggak ngacak ya. Misalkan tadi tuh apa tuh? Lupakan saya tadi. Nih. Ya. Jadi jumlah, tanggal, penghutang, alasan. Jadi yang line pertamanya jumlah, di bawahnya tanggal, di bawahnya penghutang, bawahnya lagi alasan. Jadi jangan jumlah, bawahnya alasan, terus penghutang, baru tanggal. Jadi ngacak itu jangan. Saya minta adalah mengurut sesuai dengan inputan yang teman-teman lakukan. Oke, jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau Ya. apa namanya? Kalau username sama passwordnya kita kreasi sendiri, berarti harus kita kasih tahu dong username sama passwordnya ke Bapak. Kan nanti itu saya bisa membuka codingan teman-teman. Kan username dan passwordnya ada di codingan. Oh iya, benar-benar. Ya kan? Nah, makanya saya bilang jangan pakai yang MD5. Kalau pakai MD5 saya nggak akan tahu username yang teman-teman buat, password yang teman-teman buat itu apa. Karena MD5 itu di-encrypt dan saya nggak bisa ngebuka untuk enkripsinya. Ya, jadi masih pakai yang manual tuh yang kemarin. Yang pertemuan kelima ya kalau nggak salah ya. Yang login kemarin. Nah, itu pakai yang kayak gitu. Oke? Jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan untuk ujiannya? Ya, jadi untuk yang anak sip, terserah teman-teman. Kalau anak sip, kalau yang jam ikut pagi, berarti ngumpulinnya adalah di tanggal 23. Ya, karena anak pagi itu jam pertama. Jadi dia ngumpulinnya adalah di tanggal 23. Tapi kalau malam berarti ngumpulinnya di tanggal 30. Beda pada saat mengumpulkan saja. Dan Pak, kalau saya nggak ada laptop gimana Pak? Kalau nggak ada laptop berarti silakan teman-teman kerjakan di kampus. Kapan? Pada saat hari H-nya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Berbuat lama di kampus. Terus ini Bang. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Jadi nanti untuk setelah UTS,
teman-teman siapkan exam PP-nya pakai yang PHP versi 5 ya. Jadi nanti kita akan bermain dengan database. Nah, nanti sudah mulai masuk ke database dengan PHP-nya versi 5. Jangan pakai versi 7 atau 8 ya. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.